Pentingnya usaha dakwah untuk dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah katakan di dalam Al-Qur'an, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat dakwah dengan cara mengajak daripada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ma'ruf adalah perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mungkar adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dakwah telah kita kerjakan, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan bahwasannya orang yang berdagang akan beruntung. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ada suatu perniagaan atau perdagangan yang sangat menguntungkan apabila dikerjakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 11. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka perdagangan yang Allah maksud di sini adalah kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita harus untuk berbuat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa harta kita dan diri kita. Maka salah satu dari perbuatan jihad adalah dengan berdakwah. Ketika dakwah telah kita kerjakan, maka hasil daripada kerja dakwah kita ini akan Allah Subhanahu wa taala bayar dengan keselamatan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Sungguh amat mulia kerja dakwah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan dan memuji orang-orang yang melakukan kerja dakwah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surah Al Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang mendapatkan predikat gelar terbaik, maka kita harus bisa menjaga dan istiqomah dalam usaha dakwah ini. Dakwah merupakan daya terhadap iman, sebagaimana charger terhadap handphone. Ketika handphone kita lemah, maka kita akan charger HP kita agar terisi penuh baterainya. Maka seperti itulah pula, ketika iman kita lemah, maka kita akan charger dengan amalan-amalan dakwah, dengan menyampaikan dakwah, sehingga kita tetap terjaga dan kuat dalam mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan kita. Namun apabila kita telah memilih jalan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup kita, jangan heran apabila kita mendapati kesulitan, ujian, dan hambatan yang kita lalui. Karena jalan dakwah ini bukanlah jalan yang mulus, jalannya penuh dengan terjal, penuh dengan rintangan, penuh dengan hadangan. Namun apabila kita bersabar, ikhlas, serta ridho menghadapi ini semua, maka kita harapkan kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan rahmat, cinta, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah cinta, dan cinta akan meminta segalanya dari dirimu. Maka daripada itu, harus siap rela berkorban, harta, masa, bahkan jiwa sepenuhnya untuk perkara dakwah yang mulia. Maka semangat rela berkorban inilah yang Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaannya kepada diri kita. Dakwah sejatinya bukanlah untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana jika ditamsilkan
ada orang yang melempar bola ke dinding. Maka semakin kuat lemparannya ke dinding, maka akan semakin kuat pula berbalik bola kepada diri kita sendiri. Maka seperti itulah pula ketika kita berdakwah. Semakin sering dan semakin banyak kita menyampaikan kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan, maka akan semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang datang kepada diri kita. Dan ditamsilkan juga seperti orang yang sedang mencuci piring. Ketika orang yang mencuci piring, sebelum piringnya bersih, maka tangannya dulu akan terlebih dahulu bersih. Maka seperti itulah pula orang yang berdakwah. Sebelum hati madu'unya, hati orang yang diajaknya bersih, maka akan bersih pula dulu hati orang yang menyampaikan dakwah ini. Maka amalan dakwah ini amalan yang hebat, amalan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang akan mendatangkan langsung pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita butuh kasih sayang serta rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan mendapatkan keridhaan, kasih sayang serta rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita.